Saat Qianye akhirnya memutuskan untuk serius, ia menatap tajam ke arah Chen Xiao. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya. "Sekarang saatnya aku unjuk gigi," ucapnya dengan nada tegas. Matanya bersinar penuh determinasi. Dalam sekejap, hawa panas menyelimuti sekitarnya, menciptakan pusaran api dengan warna merah keunguan yang membara. Jurus itu, Seven Colored Flaming Inferno, siap mengungkap perbedaan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Benturan dahsyat menggema saat teknik yang dilepaskan Qianye melesat menuju Chen Xiao, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang udara. Cahaya menyilaukan menyelimuti langit, memperlihatkan betapa mengerikannya serangan itu. Dalam hitungan detik, ledakan kolosal meledak di ketinggian, menelan langit dalam kepulan energi yang menggema ke segala arah, menciptakan guncangan luar biasa yang membuat seluruh langit bergetar hebat. Tak jauh dari para tetua sekte, seorang murid terkejut. Apa itu benar kekuatan murid Master Ye? Bukankah dia hanya Nasen Soul? Tetua itu pun terbelalak, menyadari betapa mengerikannya kekuatan di depan mereka. Jika satu murid saja seperti ini, mungkinkah ia bisa menghancurkan ahli body integration? Ouyang Feng pun merinding, menyaksikan apakah serangan itu cukup untuk mengalahkan Chen Xiao atau justru sebaliknya. Setelah hantaman dahsyat dari serangan Qianye, asap tebal dan kilat masih menyelimuti langit. Dari balik gumpalan api yang membara, sosok Chen Xiao akhirnya muncul, tubuhnya terjatuh dengan keras. Tak berdaya, ia melayang turun dengan luka parah, kehilangan kekuatan untuk bertahan. Serangan Qianye telah menjatuhkannya tanpa ampun, membuktikan betapa besar perbedaan kekuatan mereka. Di ambang kesadaran, Chen Xiao menatap sekitar dengan mata sayu, tubuhnya melayang jatuh dari langit. Wajahnya pucat, penuh luka, namun ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun setelah serangan Qianye. Dari kejauhan, para kultivator menyaksikan dengan kaget. "Lihat, itu Holy Sun dari sekte Feather Transformation. Putra suci itu benar-benar kalah," ujar mereka, menatap kekalahan telak Chen Xiao. Di balik kabut asap serangannya yang mulai memudar, Qianye perlahan menetralkan auranya. Sosoknya pun semakin terlihat jelas, muncul dari balik kepulan asap tebal. Tanpa goresan sedikit pun, ia berdiri tegap, membuktikan bahwa serangan yang sebelumnya dilesatkan Chen Xiao tak memberikan dampak apapun padanya. Dengan wajah penuh kebanggaan, Qianye menatap Chen Xiao yang melayang jatuh dari langit. Matanya tajam, senyum licik terukir di wajahnya. Sambil menatap puas, ia berkata, setitik cahaya sepertimu berani menantang kecemerlangan bulan sepertiku? Itu adalah kesalahan bodoh." Ucapannya dingin, memperjelas betapa besarnya jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Di atas awan cerah, Junlin, Yunian, Dezhu, dan Qianse melayang dengan tenang. Junlin tampak bangga, sementara Yunian terkejut. "Junior Ye, aku tak menyangka muridmu sekuat itu," serunya. Sebaliknya, Dezhu tampak gelisah. Meski dia menang, sekte Feather Transformation masih punya banyak tetua. "Kau sebaiknya pergi segera, adik Ye." Qianse mengangguk setuju. Namun, Junlin tetap tenang. "Tak perlu dipikirkan," ucapnya santai, tanpa sedikit pun rasa cemas. Setelah Chen Xiao kalah telak, Qianye segera kembali menghadap Master Ye Junlin. Junlin tersenyum bangga. "Selamat Xiaohong, kau telah bekerja keras dan berhasil. Maka malam ini, kau akan mendapat jatah makan tambahan," ucapnya. Qianye awalnya penuh hormat dan bangga. Namun, saat hendak mengucapkan terima kasih, ia tiba-tiba terdiam. "Hah?" Wajahnya berubah heran. Hadiahnya cuma makanan tambahan. Sementara itu, Chen Xiao yang terluka parah masih melayang di langit, tubuhnya lemah dan tergopoh. Tak berdaya, ia nyaris tak bisa bergerak hingga akhirnya seorang tetua sektenya muncul, membopongnya dengan cepat. Kekalahan telaknya dari Qianye begitu jelas, dan kini ia bahkan tak mampu lagi bertahan tanpa bantuan. Dalam rangkulan tetua Yan, Chen Xiao tampak seperti kultivator yang kehilangan akal. Dengan mata kosong dan wajah penuh frustrasi, ia berulang kali bergumam, "Aku kalah,
Aku kalah. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Seolah tak mampu menerima kenyataan pahit dari kekalahan telaknya melawan Qianye. Tetua Yan yang membopong tubuh rentan Chen Xiao tampak gelisah. Sosok yang dibanggakan kini hancur mentalnya. Ia mencoba menenangkan Chen Xiao yang terpukul, tapi hatinya sendiri bergejolak. Bagaimana mungkin putra suci bisa dikalahkan oleh murid sekte Xuantian yang rendahan? Gumamnya khawatir. Tiba-tiba Chen Xiao berkata lirih, "Tetua Yan, aku sudah kalah. Aku bukan lagi putra suci terkuat. Aku telah mempermalukan sekte kita." Wajahnya dipenuhi kesedihan dan rasa malu. Melihat kekalahan telak Chen Xiao, para tetua di atas geladak kapal berusaha menenangkannya. Tetua Yan berkata, "Jangan pikirkan hal itu Chen Xiao, karena masa depan putra suci masih cerah." Mencoba membangkitkan semangatnya. Para tetua lainnya bergumam, berusaha menstabilkan hati Dao Chen Xiao. Namun, di balik itu, amarah mereka membara. "Kita harus membalaskan ini. Kaum rendahan dari tanah tandus itu harus dilenyapkan tanpa sisa," ujar mereka dengan penuh ambisi dan amarah, merasa malu atas kekalahan putra suci. Tetua Yan berteriak marah di hadapan para tetua lainnya yang juga tampak kesal. "Dasar murid ingusan dari master yang sama rendahnya. Kau telah melukai putra suci hingga babak belur." Suaranya menggema penuh amarah. Dengan wajah angkuh, ia melanjutkan, "Ini penghinaan bagi seluruh sekte Feathered Transformation. Masalah ini harus diselesaikan." Lalu, dengan nada keras, ia memerintahkan, "Hancurkan seluruh wilayah terpencil ini tanpa sisa." Mendengar perintah Tetua Yan, seorang tetua lainnya langsung maju, bertekad membalaskan kekalahan Chen Xiao. Matanya penuh kilat amarah, menatap tajam ke arah anggota sekte Xuantian. Sambil melepaskan aura dahsyat yang bergetar di sekelilingnya, ia berkata dengan angkuh, "Tetua Yan, biar aku yang melenyapkan seluruh kaum barbar itu hingga tak tersisa." Wajahnya dipenuhi ambisi membara, siap menghancurkan tanpa belas kasihan. Melihat para tetua sekte Feathered Transformation mengamuk, para kultivator junior dari sekte Hanging dan para biksu murid Jingchan terkejut. Mereka saling berteriak dengan wajah serius. Jika para tetua pondasi sekte itu sudah murka, maka tak ada yang bisa menghentikan mereka, ujar mereka panik. Mata mereka menatap aura mengerikan yang terpancar dari para tetua, menyadari betapa mengerikannya kekuatan mereka saat benar-benar mengamuk. Dengan kecepatan tinggi bagaikan meteor api membara, seorang tetua dari sekte Feathered Transformation melesat cepat. Aura panas menyelimuti tubuhnya, menandakan kekuatan luar biasa yang siap dilepaskan. Tanpa ragu, ia langsung mengarah ke Ye Junlin dan Qianye, bersiap melancarkan serangan mematikan. Melihat serangan cepat dengan kekuatan mengerikan mendekat, Qianye yang berdiri di samping Junlin tampak panik. Matanya membelalak, menyadari bahwa tetua sekte Feathered Transformation kini ikut campur dan menyerangnya. Namun di sisi lain, Junlin tetap berdiri tenang. Tanpa sedikit pun tanda kekhawatiran, ia hanya menatap datar ke arah tetua yang melesat ke arah mereka, seolah serangan itu bukanlah ancaman baginya. Dengan aura maha dahsyat laksana dewa, Junlin melayang maju dengan tenang di depan Qianye. "Jangan khawatir Xiao Hong, serahkan masalah ini pada mastermu," ujar Junlin dengan santai, seolah serangan itu bukanlah ancaman. Tubuhnya mulai bersinar diselimuti aura, menyilaukan yang terasa mengerikan. Dalam sekejap, tekanan dahsyat memancar dari dirinya, bersiap menghadapi serangan tetua Feathered Transformation. Di sisi lain, Ouyang Feng dan para murid sekte lainnya berteriak terkejut, wajah mereka terbelalak. Mereka tak menyangka bahwa Master Ye ternyata berada di tahap body integration. Lebih mengejutkan lagi, provinsi kecil yang mereka anggap biasa justru menyimpan banyak kultivator mengerikan. Ouyang Feng yang sebelumnya merasa paling kuat, kini sadar, jika muridnya saja sehebat itu, maka Master Ye Junlin sebagai Heavenly Lord jelas berada di level yang jauh di atasnya. Mendengar teriakan para kultivator yang takjub pada Ye Junlin, salah satu tetua sekte yang mendekat justru semakin geram.
Meremehkan Junlin, ia berteriak, tahap body integration. Lalu kenapa? Kau pikir bisa melawanku, bocah ingusan? Tatapannya menyala tajam. Aura mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dengan tangan yang bersinar penuh energi, ia bersiap meluncurkan jurus dahsyat ke arah Ye Junlin. Dengan aura merah membara, tetua sekte itu mengeluarkan telapak tangan raksasa yang mengerikan. Sosok tangan raksasa energi merah menyala muncul di belakangnya, siap melesat menghancurkan Ye Junlin dan muridnya. Sambil berteriak, ia mengerahkan serangan. Kalian melukai putra suci tanpa hormat. Para barbar dari tanah tandus ini harus dilenyapkan. Amarahnya meledak saat serangan tangan raksasa itu melesat menuju Junlin dan sektenya. Tanpa mengelak sedikit pun, Junlin tetap tenang menghadapi serangan yang datang. Ia hanya mengangkat satu tangan ke langit, mengerahkan auranya yang mengerikan. Dengan satu gerakan ringan, Junlin menghempaskan serangan lawannya. Tangan raksasa berapi yang mengerikan itu langsung terbendung, seolah tak berarti di hadapan kekuatannya. Junlin menatap tajam, meremehkan tetua sekte yang menyerangnya. Tanpa disadari, tetua itu terkejut seketika. Matanya terbelalak, tubuhnya membeku, tak mampu bergerak. Ia menatap sosok di hadapannya. Rasa kesal bercampur ketakutan mulai menghantuinya. Mulutnya terbuka, namun tak sepatah kata pun keluar. Seolah kekuatan Junlin terlalu besar untuk ia cerna. Dalam sekejap, sosok itu telah melesat cepat. Ye Junlin muncul tepat di hadapan tetua yang menyerangnya. Tubuhnya diselimuti aura mengerikan, namun senyumnya tetap santai. Sementara itu, tetua tersebut membeku ketakutan. Serangannya barusan tak melukai Junlin sedikit pun, dan kini ia berhadapan langsung dengan sosok yang ternyata mengerikan. Hanya dengan satu jari, Ye Junlin melesatkan cahaya berkilau mengerikan, langsung menghantam tetua yang mengamuk. Tak ada waktu untuk menghindar. Tubuh tetua itu terpental keras, terdorong oleh kekuatan luar biasa yang menghantamnya seketika. Hanya segini kekuatanmu? Junlin melesatkan api mengerikan dari satu jari, membuat tetua itu terpental dengan fatal. Aura panas membara menyelimuti tubuhnya, kobaran api berkobar di tangannya. Dalam hati, Junlin menyadari betapa luar biasa kekuatannya kini setelah mengikat tingkat kultivasinya dengan Supreme Bone. Hanya dengan secuil kekuatan fisiknya, ia mampu mengalahkan para tetua sekte Feather Transformation dengan mudah. Tetua Yan menyaksikan pertarungan sengit itu dengan wajah tegang. "Serang dia sekarang!" teriaknya kepada seluruh anggota sekte di geladak kapal. Ia sadar, Junlin tidak akan mudah dikalahkan jika hanya dihadapi satu kultivator saja. Kini, seluruh anggota sekte Feather Transformation bersiap menyerang Junlin dengan kekuatan penuh. Tanpa ragu, seluruh anggota sekte Feather Transformation melesat ke arah Junlin. Mereka, dari junior hingga para tetua, langsung menyerang begitu perintah tetua Yan diberikan. Langit bergetar. Teknik kultivasi yang mengerikan dilepaskan dari setiap penyerang, menciptakan cahaya mematikan yang segera menghujani Junlin. Namun ketika diserang bersamaan oleh lawannya, Ye Junlin menunjukkan kekuatan cukup besarnya. Sebuah makhluk raksasa muncul, dipenuhi dengan aura mengerikan, berciri khas Human King Seal yang sempurna. Raksasa aura ini memancarkan kekuatan yang menakutkan, siap menghancurkan serangan yang datang. Ye Junlin siap menghadapi serangan ganas. Dengan sosok Human King Seal yang mengerikan, ia melayang tanpa gentar, menyaksikan anggota sekte Feather Transformation mempersiapkan serangan mereka. Serangan beragam dengan aura ungu, hijau, biru, dan toska melesat deras, segera menghantam tubuh Junlin yang tak goyah sedikit pun. Namun ketika serangan dari anggota sekte Feather Transformation hampir mendekati Junlin, Human King Seal bergerak lebih cepat. Dengan satu telapak tangan raksasa, ia melesatkan tepukan sederhana namun mengerikan, langsung mengenai lawan di depannya. Serangan itu menghantam seluruh anggota sekte lawan, membuat mereka terluka parah dan tertelan serangan telapak tangan raksasa Human King Seal Ye Junlin saat itu.
Serangan satu tangan dari Human King Seal Ye Junlin membuat tetua dan anggota sekte Feathered Transformation terluka parah. Serangan mereka tak mempan, tubuh mereka terluka mendidih. Salah satu tetua yang terbatuk bertanya, "Divine Ability anak itu di tingkat apa?" Ye tetua lain terkejut. Bagaimana bisa semudah itu begitu kuat? Mereka segera menyerang Junlin dengan skills Magical Treasure bersamaan. Dengan aura bagaikan es kebiruan berkilau, tetua itu berteriak memerintahkan anggotanya mengeluarkan Magical Treasure. Ia pun mengeluarkan jurus Bio Sword Technique, membentuk bilah pedang dari auranya. Sementara itu, anggota lainnya mengeluarkan jurus masing-masing dengan aura berbeda. Kapak Mahadewa biru berkilau, kendi sake merah membara, dan tongkat surgawi hijau bercahaya, semuanya melesat bersamaan, menyerang Ye Junlin dengan kekuatan penuh. Di tengah pergolakan di langit, awan putih dan langit cerah sebelumnya kini berubah. Aura ungu berputar membentuk pusaran mengerikan yang menggelegar, membawa ketakutan bagi para kultivator yang menyaksikan pertarungan epik itu. Di tengah pertarungan sengit, Biksu Jingchan dari sekte Hanging dan Xue Tianyi dari provinsi Ling menyaksikan dengan pandangan berbeda. Biksu Jing tampak merendahkan Junlin dan menganggapnya sebagai benefactor yang pasti hancur setelah serangan brutal sekte Feathered Transformation. Namun, Xue Tianyi justru menilai Jingchan hanyalah biksu bermuka dua, lebih busuk dari kultivator lain yang hanya berlindung di balik gelar sucinya. Di tengah tekanan pertarungan, Yunian dan Dezhu ikut khawatir melihat kondisi Ye Junlin. Yunian merasa situasi sangat gawat, sementara Dezhu berteriak menyesali bahwa Junlin tidak segera pergi seperti yang ia sarankan. Namun, Qianye justru santai dan tersenyum, berkata, "Huf, kalian terlalu khawatir. Memangnya kalian tahu seberapa kuat Master Ye sebenarnya?" Qianye yakin bahwa Junlin takkan terkalahkan. Dari belakang Yunian, Qianye menyaksikan pertarungan dengan penuh keyakinan. Dalam hati, ia bergumam setelah melihat sendiri bagaimana masternya menyelesaikan masalah di kerajaan Wei. "Aku yakin Junlin masih menyimpan segudang jurus rahasia mengerikan. Apalagi yang akan ia tunjukkan kali ini." Qianye semakin penasaran, sadar bahwa kekuatan Ye Junlin belum sepenuhnya diperlihatkan. Meski tampak tersudut, Ye Junlin justru tetap santai. Wajahnya menunduk, namun menandakan keseriusan yang mulai muncul. Seketika, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, semakin meluap dan mengguncang sekitarnya. Kekuatan dahsyat itu terasa menekan, membuat udara di medan pertempuran bergetar hebat. Mata Ye Junlin berkilat merah menyala, memancarkan bagai petir yang menggelegar. Dari kedua tangannya, terbentuk aura cahaya mengerikan, bergetar dengan kekuatan luar biasa. Sambil tersenyum tajam, ia menatap lawannya dan berkata, "Kini, aku akan mengeluarkan Divine Ability terhebat dari Supreme Bone yang mengerikan." Aura dahsyatnya terus meluap, siap mengguncang medan pertempuran. Setelah Supreme Bone skill siap sepenuhnya, Ye Junlin merentangkan kedua tangannya dengan leluasa. Seketika, aura maha dahsyat yang terkumpul dalam tubuhnya menyebar luas, memenuhi langit dengan cahaya menyilaukan. Gelombang energi mengerikan terus meluap dari tubuhnya, menciptakan tekanan luar biasa yang mengguncang seisi medan pertempuran. Aura dahsyat yang meluap dari tubuh Ye Junlin membuat seluruh kultivator yang menyaksikan terkejut. Ouyang Feng, para tetua, dan anggota sekte lainnya terbelalak ketakutan, merasakan tekanan luar biasa dari energi yang terpancar. "Apa yang terjadi? Aura macam apa ini?" ujar mereka gemetar, panik menyadari bahwa kekuatan Master Ye melampaui imajinasi mereka. Hanya dengan pancaran aura menggelegar, Ye Junlin merentangkan tangannya dan meneriakkan jurusnya. Dalam sekejap, serangan dahsyat Divine Tribulation Light melesat dengan kekuatan luar biasa. Pusaran aura menyala itu menghantam seluruh anggota sekte Feathered Transformation, menelan mereka dalam gelombang energi mengerikan yang tak terhindarkan. Meskipun mencoba mengelak dari kilauan aura Ye Junlin yang mengerikan, seluruh anggota sekte Feathered Transformation terkena serangan fatal.
Tubuh mereka terluka parah diterjang energi maha dahsyatnya, membuat mereka menjerit kesakitan. Dalam kepanikan, mereka berteriak memohon pertolongan kepada Tetua Yan, berharap diselamatkan dari serangan mengerikan yang meluluh lantakkan tubuh mereka. Melihat seluruh anggotanya sekarat dan nyaris binasa, Tetua Yan pun geram. Matanya bersinar tajam, menatap Ye Junlin dengan amarah membara. Ia bergumam tak menyangka akan menghadapi lawan sekuat itu. Baginya, menerima kekalahan dari sekte tandus adalah aib besar. Tak ingin kembali dalam kehinaan, Tetua Yan akhirnya memutuskan mengeluarkan jurus andalan rahasianya sembari memancarkan kilatan biru mengerikan dari jarinya. Diselimuti aura kilat biru dan emosi yang meluap, Tetua Yan melesat cepat menuju Ye Junlin. Tubuhnya diperkuat dengan energi petir, siap melancarkan jurus pamungkasnya. Dengan tekad membara, ia hendak menghancurkan lawannya dalam satu serangan mengerikan. Diselimuti aura kilat biru, menyerupai air, Tetua Yan berteriak, melepaskan jurus floating pagoda. Dari tangannya muncul pagoda bercahaya biru, siap melenyapkan Ye Junlin. Saat Junlin masih menyerang anggota Federate Transformation, Tetua Yan telah mengepungnya dari belakang, bersiap melancarkan serangan fatal tanpa memberinya celah untuk menghindar. Dihadapkan serangan dari dua sisi, Ye Junlin menyadari niat licik Tetua Yan yang melesat dari belakang. Dengan senyum tenang, Junlin berkata, sempurna. Aku sudah lama menunggumu, tua bangka." Sambil tetap menyerang anggota Feather Transformation di depannya, Junlin menoleh ke belakang, menatap Tetua Yan dengan penuh keyakinan, siap menghadapi serangan liciknya tanpa gentar. Saat Tetua Yan melesatkan serangan dari belakang, tiba-tiba layar status sistem milik Ye Junlin muncul. Ding! MC akan menerima serangan fatal dari kultivator ahli puncak Body Integration. Efek skills, pasif, kekuatan yang semakin memuncak aktif. MC akan mendapatkan Perfect Body Integration. Junlin tersenyum tipis, menyadari bahwa serangan lawannya justru mempercepat peningkatan kekuatannya. Saat serangan Tetua Yan semakin mendekat dari belakang, kilatan aura biru di sekelilingnya semakin kuat. Matanya menyala tajam, penuh tekad untuk segera melenyapkan Ye Junlin dalam satu serangan. Dengan tangan terangkat, ia segera bersiap melesatkan serangannya, memastikan tidak memberi Junlin celah untuk menghindar jurus pagodanya. Dengan kekuatan aura kilat biru menyelimuti tubuhnya dan floating pagoda dari kedua tangannya, Tetua Yan melesat dengan kemarahan penuh, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Ye Junlin. Namun, tepat sebelum serangan itu tiba, Junlin menoleh ke belakang, tatapannya tajam menusuk. Satu tangannya terentang, mengarah langsung pada Tetua Yan, seolah siap membalas dengan kekuatan mengerikan. Menyadari kejanggalan kekuatan Ye Junlin, Tetua Yan yang sudah bersiap melepaskan serangan tiba-tiba terkejut. Matanya membelalak, menatap Junlin dengan ketidakpercayaan. "Apa? Bocah ingusan sepertimu ternyata menyembunyikan level kultivasinya selama ini?" serunya dengan suara gemetar, baru menyadari bahwa kekuatan Junlin jauh melampaui dirinya. Meski telah menyadari kekuatan Junlin, Tetua Yan terlambat memahami kenyataan bahwa dirinya tidak akan menang. Sebelum sempat melesatkan skills pagoda, Junlin lebih dulu menyerang. Dari satu tangannya, semburan kilat cahaya maha dahsyat langsung melesat ke arah Tetua Yan, menggemparkan langit. Bahkan kini, kedua tangan Junlin memancarkan jurus mengerikan ke arah depan dan belakangnya sekaligus. Dihantam serangan dahsyat, Tetua Yan terluka parah dan tak berdaya. Dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya melayang di udara, menatap Junlin dengan penuh ketakutan. Akhirnya, Tetua Yan menyerah. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kau jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Ia pun mengakui kekalahan dan menyatakan bahwa sekte Feather Transformation akan mundur. Tanpa belas kasihan, Junlin menatap Tetua Yan yang kini memohon pengampunan. Namun bagi Junlin, kesombongan dan penghinaan mereka tak bisa dimaafkan. Dengan Human King Seal, tangan raksasa kembali muncul, siap menghantam lawannya.
Kau pikir bisa datang dan pergi sesuka hati setelah meremehkan kami, ujar Junlin mengerikan. Sebelum serangannya melesat ke arah Tetua Yan dan berniat melenyapkannya. Tetua Yan yang terluka parah gemetar ketakutan. Menyadari Junlin takkan mengampuninya, ia berteriak lemas putus asa, "Jika kau melenyapkan kami, Sekte Feather Transformation akan murka." Namun, ancamannya hanya terdengar seperti keputusasaan terakhir di hadapan Junlin yang terlihat menikmati momen tersebut. Tubuh gemetar menerpanya, tetapi ketakutan lebih besar menguasainya. Tetua yang terbelalak tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan suara bergetar lemah, ia berteriak, "Tunggu, aku mengerti. Ternyata, apakah kau yang telah melenyapkan tetuamu sebelumnya?" Luka parahnya menggerogoti ketakutannya yang semakin dalam pada sosok Junlin. Junlin menatap tajam dan menjawab tegas, "Benar, aku yang melenyapkan si tua sombong itu, dan kau akan menyusulnya." Suaranya penuh kengerian. "Jangan salahkan aku, kau sendiri yang menantangku." Tanpa ragu, Junlin melesatkan telapak tangan Human King Seal, menghantam Tetua Yan yang sudah terluka parah dan tak berdaya. Dengan kata terakhir yang menutup pertanyaan Tetua Yan, Human King Seal akhirnya melesat. Telapak tangan raksasa itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Tetua Yan terpukul telak, terpental jauh dengan luka parah, tak berdaya menghadapi serangan mengerikan itu. Di sisi lain, Sue Tianyi yang menyaksikan pertarungan itu merasakan kengerian luar biasa. Dalam hatinya, ia sadar bahwa kekalahan Sekte Feather Transformation akan menghancurkan Dao Heart Chen Xiao dan membuat sektenya terpuruk. Sementara itu, para junior di sebelahnya tampak panik dan ketakutan. Melihat sekte kuat itu dikalahkan dengan mudah oleh Master Ye dan muridnya yang selama ini diremehkan sebagai sekte rendahan. Namun, dengan gumaman licik dalam hatinya, Sue Tianyi justru tersenyum kecil tanpa disadari oleh Biksu Jingchan di belakangnya. Ia berpikir bahwa situasi ini semakin menarik, karena Master Jingchan kemungkinan besar akan terpancing amarah dan mencoba memanfaatkan keadaan. Dengan kelicikannya, ia yakin Sekte Feather Transformation akan berhutang budi jika menerima bantuan dari Master Jingchan. Bagaimana kelanjutan kisah Ye Junlin setelah mengungkap dirinya sebagai kultivator abadi yang mengerikan? Jangan lewatkan keseruan manhwa. Reinkarnasi menjadi kakek tua ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Chapter 15, first release eksklusif untuk member Clonime ya sob. Sebelum Yui undur pamit, Yui ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sobat Clonime yang selalu mendukung Clonime Channel dengan menonton setiap video dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang dukung Yui and Clonime Channel dengan secangkir kopi hangatnya. Atau Sobat Clonime bisa apresiasi lewat super chats, super thanks, and super stickers. Biar nggak ketinggalan video terbaru and cerita seru lainnya, serta update event menarik dari Clonime. Yuk klik tombol join dan jadi bagian dari keluarga besar Clonime sebagai member spesial. See you on the next chapter soon ya sob. Broken world 君の光を探して Searching for your light 足りないよ闇を切り裂いて足りないの Voice into the darkness 終わりなき戦いへ To the never ending battle 待っている The future awaits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey